Pura Pulaki terletak di pesisir pantai Desa Banyupoh, Kecamatan Kerogak di tepi Jalan Singaraja Gilimanuk, sekitar 53,5 km dari kota Singaraja. Kondisi jalan cukup baik. Fauna pendukung terkenal yang sangat menarik adalah kelompok kera dan jalak putih. Pura Pulaki terletak di lereng pegunungan berbatu dan bersemak belukar. Kisah berdirinya Pura Pulaki tidak terlepas dari sejarah perjalanan Dang Hyang Nirarta dari Blangbangan, Jawa Timur ke dalam Kel-Kel Bali pada masa pemerintahan dalam Sriwatu Renggong, yakni tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Nah, pemirsa, saat sekarang ini kita lanjutkan petualangan untuk mencari pesona Hindu yang luar biasa pada masa zaman kejayaannya atau zaman terjadinya masa-masa indah yang telah menjadi sejarah di kehidupan Hindu di wilayah Bali itu sendiri. Ini Tourist Information Center atau service di Pura Pulaki yang pastinya akan memberikan informasi yang akurat untuk teman-teman yang mungkin dari luar negeri seperti itu. Pura Pulaki merupakan pura kayangan jagat yang dipuja atau disungsung oleh seluruh umat Hindu di Bali. Sejak pemukiran besar-besaran yang dimulai tahun 1984, kini Pura Pulaki sudah tampak megah dan luas, serta memungkinkan umat Hindu melakukan persembahyaan bersama dengan lebih leluasa. Baik pemirsa, kita berada di Pura Pulaki dan kita melihat situasi keliling yang berada di Pura Pulaki ini. Yang tentunya kita kenal bersama, kawasan ini banyak sekali monyet atau kera di sekeliling sehingga kita harus lebih berhati-hati. Dilihat dari letaknya Pura Pulaki yang terletak di Teluk Pulaki dan memiliki banyak sumber mata air tawar, maka kawasan ini diduga sudah didatangi manusia sejak berabad-abad lalu. Saja ketika kita memasuki Candi Bentar dari Jabasisi ke Madya Mandala, kita sudah disambut dengan Balai Pepegat. Ya, seperti ini keberadaannya. Diduga Pura Pulaki sudah ada sejak zaman prasejarah, baik berhubungan dengan tempat suci maupun sebagai tempat aktivitas yang lainnya. Hal ini berlanjut sampai peristiwa penyerangan Bali oleh Majapahit tahun 1343 Masehi. Sepanjang umur kita dibukakan pintu oleh Jero Mangkulingsir. Ini benar-benar tertutup secara detail karena kawanan kera benar-benar seperti menguasai daripada areal ini dengan sempurna, sehingga memang harus berhati-hati untuk para pemedek tangkil ke pura ini terhadap barang bawaan. Jero Mangkulingsir, tiang jagi muspe, tiang jero selobi. Banyak persepsi yang menyatakan kawasan Pulaki menjadi cukup ramai dikunjungi oleh perahu dagang yang memerlukan air sebagai bahan yang dibutuhkan dalam pelayaran menuju ke Jawa maupun ke Maluku. Itu sudah terjadi perdagangan dalam bentuk barter. Pada waktu itu barang yang kemungkinan dihasilkan dari kawasan Pulaki adalah gula dari nira lontar. Hal ini didasarkan kepada bukti dengan ditemukannya tanaman lontar di sepanjang pantai dari Gilimanuk ke timur, termasuk wilayah Pulaki ini. Selain itu, dalam buku Ekspedisi Gajah Mada ke Bali yang disusun oleh Ketut Ginarsa tertulis bahwa pasukan Gajah Mada turun ke Cemprana lalu berbaris menuju desa-desa pedalaman seperti Pegametan, Pulaki, dan Wangaya. Pulaki juga pernah dijadikan pusat pengembangan agama Hindu sekte Waisnawa sekitar tahun 1380 Masehi, seperti tertera dalam buku Buana Tattwa Maharsi Markandeya yang disusun oleh Ketut Ginarsa. Kisah tentang Pura Pulaki terdapat juga dalam buku Dwi Jendra Tattwa yang ditulis I Gusti Bagus Sugriwa. Di situ terdapat uraian seperti ini. Baiklah adikku, diam saja di sini. Bersama-sama dengan putri kita Niswabawa, ia sudah menjadi suci, menjadi batara dalam melanting, dan Adinda boleh menjadi batara dalam ketut yang akan dijunjung dan disembah orang-orang di sini.
yang akan Kanda perlinekan agar tak kelihatan oleh manusia biasa. Lalu mendadak semua menjadi orang halus. Daerah desa ini kemudian terkenal bernama Pulaki. Keberadaan Pura Pulaki sebagai suatu tempat suci sudah ada sejak zaman prasejarah. Akan tetapi, sempat menghilang setelah kehadiran Dang Hyang Dirarta dengan peristiwa diperlinekannya Pura Pulaki tanpa penghuni secara sekala yang berlangsung cukup lama. Kenapa dibatasi kayak nike, kayak batasan api Mas Tanah? Nggih, ada kerangkengnya seperti nike. Kalau maksudnya kan tidak bisa semuanya. Satu nyambung Riki kita? Ya, bisa kadang-kadang mau ke sana ke atas dibukain fotografinya. Oh. Iya, memang benar. Pura Pulaki menghilang dari penglihatan sekala dan daerah ini praktis kosong sejak tahun 1489 sampai sekitar tahun 1920 atau selama sekitar 431 tahun lamanya. Balai Pepegat di Pura Pulaki, teman-teman semua umat Hindu sedharma, kemudian Balai Gong dan juga Gelung Kori Agung yang dilengkapi dengan kerangkengnya supaya umat bisa kyusyuk bersembayang di wilayah ini tidak diganggu oleh para kera yang senantiasa mencari timing ataupun waktu-waktu khusus agar bisa menjambat mungkin pisang ataupun sodan rayunan yang di bawah. Namun sebelum itu sejak zaman prasejarah sampai dengan kehadiran Dang Hyang Dirarta tahun 1489, Pura Pulaki masih tetap sebagai tempat pemujaan baik yang dilaksanakan oleh orang prasejarah, orang Baliaga maupun sekte Waisnawa yang dikembangkan Resi Markandia dan orang pengikut Trisakti dengan simbol 3 kuntung bunga teratai yang berwarna merah, hitam dan putih yang dipetik Dang Hyang Dirarta dari kolam yang diperoleh dalam perut naga di Pulaki. Suatu daerah yang tak dihuni selama ini sudah pasti menjadi hutan belantara dan hanya dihuni binatang buas, babi hutan, harimau, banteng, dan lain-lainnya. Kendati seperti itu diinformasikan bahwa masyarakat desa Kalisada dan beberapa desa di sekitarnya masih tetap setia ngaturang bakti kepada Betara di Pulaki dengan naik perahu dari pantai Kalisada. Namun saat itu, pura itu sudah tak ada lagi sehingga pemujaannya dilakukan pada tumpukan batu yang ada di sekitar Pura Pulaki yang lokasinya berada pada tempat sekarang ini. Banyak yang menduga Pura Pulaki sebenarnya berada di dalam hutan, bukan di tempat yang sekarang ini. Lokasi pura yang sekarang diperkirakan sebagai tempat pengayatan atau pemujaan dari jarak jauh karena warga tak berani masuk ke dalam hutan mengingat tempat ini sudah dihuni binatang buas. Tahun 1920 Pulaki mulai dibuka yang ditandai dengan disewakannya tempat ini oleh pemerintah kolonial Belanda kepada orang Cina bernama Ang Tek Wat. Kawasan ini kemudian dikembalikan sekitar tahun 1950 yang selanjutnya dilakukan pemugaran-pemugaran terhadap tempat suci di kawasan itu. Pemugaran Pura Pulaki dan pesanakannya dilakukan setelah tahun 1950. Pura Pulaki dan pesanakan seperti Pura Pabean, Pura Kertakawat, Pura Melanting, Pura Belatung, Pura Puncak Manik, dan Pura Pemutaran tidak bisa dipisahkan. Dilihat dari lokasi, sejumlah pura tersebut dan sesuai konsep Hindu Bali itu termasuk konsep Saptaloka, yaitu konsep tentang Sapta Petala atau 7 lapisan alam semesta. Jadi, Pura Pulaki yang dibangun atas dasar perpaduan antara daerah pegunungan dan laut atau teluk sehingga tata letak, struktur, dan lingkungan Pura Pulaki ini ditemukan unsur segara dan gunung yang menyatu dalam konsep Nyekar Gudung. Pura Pulaki merupakan lambang perdana dan Pura Pulaki disungsung oleh subak-subak di sekitar pura tersebut. Saya Jertapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.